warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan, saya Desi Arisanti, mahasiswa PPG Transformasi Batch 1 IAIN Palangkaraya tahun 2025. Sekaligus sebagai guru dari Yayasan Pendidikan Mis Al-Islamiyah Desa Kuala Air Hitam, Kecamatan Selesai, Kabupaten Kat, Sumatera Utara. Di sini saya akan menampilkan video penilaian pembelajaran UKIM. Kira-kira bagaimana ya videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Bersekolah dan berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Nah, coba perhatikan anak-anak, siapa di antara kalian teman kalian yang tidak hadir pada pagi hari ini? Tidak. Kemana tidak ya? Ada sakit. Sakit. Anja. Kenapa nak? Ada sakit. Oh, Anja sakit. Jadi kita doakan ya, si Jidan dan si Anja mudah-mudahan diberikan kesehatan sehingga besok bisa sekolah seperti biasa. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ayo ketua kelas, tolong pimpin doa belajar. Baca doa sebelum belajar. Bismillah.
indah. Iya, itu juga contoh sinonim. Ada lagi Nisa? Panas sama dengan dingin. Panas sama dengan dingin. Itu contoh kebalikan. Ada lagi yang bisa? Nah, cerdas, pintar. Iya, 100 untuk Cesa. Cerdas dan pintar. Itu adalah contoh-contoh dari sinonim. Nah, apa yang dimaksud dengan antonim? Ada yang tahu? Iya, antonim adalah lawan kata. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dari antonim? Rajin, malas. Iya. Siapa lagi? Panas sama dengan dingin. Iya, ini baru benar. Panas sama dengan dingin. Itu contoh antonim. Lawan kata. Siapa lagi yang tahu? Iya, Yuda. Tinggi, pendek. Iya, benar. Tinggi, pendek itu contoh antonim. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang kwitansi. Pernah kamu melihat kwitansi? Ada yang pernah melihat kwitansi? Di mana kamu lihat kwitansi? Di mana lah, Askia? Di toko emas, kata Askia. Berarti waktu Askia beli emas dapat kwitansi. Ada lagi yang tahu? Apa? Dari showroom kereta. Berarti waktu orang tua dapat beli kereta. Iya, benar. Kwitansi itu bisa diperoleh dari toko emas saat kita membeli emas. Bisa dapat dari showroom kereta saat kita membeli kereta. Bisa dapat dari toko elektronik saat kita membeli alat elektronik, membeli rumah, membeli tanah. Itu bisa dapat kwitansi. Nah, kamu pernah lihat kwitansi? Apa saja yang ada di dalam kwitansi? Ada yang tahu? Apa saja? Ada. Yang pernah kamu lihat? Ada nomornya katanya. Iya, ada nomornya. Oh iya, ada namanya ya kan, nama pembelinya. Kemudian apa lagi? Iya, ada tujuan pembayaran. Nah, kalian sudah pernah melihat kwitansi dan sudah tahu apa saja yang ada di dalam kwitansi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yaitu agar kalian memahami apa itu kwitansi. Kemudian agar kalian memahami apa saja komponen-komponen yang terdapat di dalam kwitansi. Yang ketiga, agar kalian dapat menulis kwitansi dengan baik dan benar. Nah, untuk memperjelas materi kita pada pagi ini, Umi akan tayangkan video tentang kwitansi. Jadi Umi harapkan anak-anak sekalian perhatikan videonya, pahami isinya. Bisa? Bisa. Kita putarkan videonya ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang kwitansi. Kwitansi adalah tanda bukti pembayaran yang ditandatangani oleh pihak yang menerima uang. Kita harus selalu minta kwitansi sebagai tanda bukti bayar ketika kalian membeli sesuatu atau membayar sesuatu. Kwitansi disebut juga resi atau resit dalam bahasa Inggris. Komponen kwitansi. Komponen atau unsur-unsur yang ada dalam kwitansi adalah sebagai berikut. 1. Nomor kwitansi. 2.
Nama lengkap orang yang bertransaksi atau menyerahkan uang. 3. Jumlah uang yang diserahkan ditulis dalam angka maupun huruf. 4. Tujuan pembayaran. 5. Tempat, hari, dan tanggal transaksi. 6. Nama lengkap dan tanda tangan pihak yang menerima uang. Bila pembayaran dilakukan dengan menggunakan materai, tanda tangan harus mengenai materai. 7. Cap atau stempel dinas atau perusahaan yang menerima pembayaran. Jika transaksi dilakukan secara elektronik atau daring, kwitansi juga dikeluarkan secara elektronik, misalnya dikirim lewat surel. Kwitansi atau resi elektronik tidak memerlukan tanda tangan. Demikian penjelasan tentang kwitansi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, dari tayangan video yang kamu amati, apakah kalian mengerti apa itu pengertian dari kwitansi? Ya, Jihan? Kwitansi adalah tentang pembayaran membeli barang. Iya, kwitansi adalah alat bukti pembayaran atau pembelian. Nah, komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam kwitansi? Siapa tahu tunjuk tangan? Nomor kwitansi. Iya, ada nomor kwitansi, benar. 100 itu dapat. Ada lagi yang tahu? Nama lengkap, iya benar. Itu komponen dalam kwitansi. Siapa lagi yang tahu? Hah? Jumlah uang, nominalnya ya kan? Ada lagi yang tahu? Ini tujuan pembayaran. Tujuan pembayaran. Ada lagi? Komponen-komponen yang terdapat di dalam kwitansi apa lagi? Ini Iya, tempat hari dan tanggal. tempat, hari, dan tanggal. Yang paling terakhir apa lagi? Yang paling terakhir komponennya tanda tangan si penerima uang. Baik, itu adalah komponen-komponen kwitansi. Baik, ini akan menunjukkan contoh kwitansi. Ini adalah contoh kwitansi. Ini yang pernah kamu lihat tadi. Iya kan, ini nah. Iya, seperti inilah bentuknya kwitansi. Nah, bagaimana cara mengisinya? Nah, sekarang akan kita pelajari cara mengisi kwitansi. Perhatikan di depannya. Perhatikan gambar di depan. Ini adalah bentuk kwitansi. Bagaimana cara mengisinya? Untuk nomor yang paling atas, itu kita isi misalnya. Untuk nomor kita isi 056. Nah, seperti itu cara pengisian nomor. Ini contoh ya. Kemudian telah terima dari, berarti yang memberi uang. Misalnya nih, yang memberi uang adalah Zidan. Ya kan? Uang sejumlah. Kalau ditanya uang sejumlah, berarti nominal uang yang kita bayar. Berapa ini misalnya? Misalnya 2 juta rupiah. Nah, untuk pembayaran, berarti barang yang kita beli itu apa? Untuk pembayaran apa? Misalnya nih, televisi 25 inci.
Ini bisa. Kemudian ada nggak di bawah situ tulisannya rupiah? Ada. Tadi kita tulis dalam bentuk kalimat. Sekarang kita tulis dalam bentuk angka. Kita tulis tadi berapa? Uang pembayarannya? 2 juta. Kita isi di sini 2 juta. Nah, untuk kolom yang di sini, yang di sini itu kita isi tempat, hari, dan tanggalnya. Hari ini hari apa? Senin. Kita tulis Senin. Tanggal berapa, nak? 14 tahun 2025. Kemudian dibubuhi dengan tanda tangan si penerima. Siapa penerimanya? Tadi Jidan yang membeli. Yang menerima uangnya siapa? Kita buatlah seumpamanya semisalnya si Dapa yang menjual elektronik. Jadi nak, kwitansi ini ditandatangani oleh penerima uang, diserahkan kepada pembeli. Paham? Sudah paham? Nah, sekarang Umi mau bertanya dulu. Apakah ada yang kurang mengerti dari materi kita hari ini tentang kwitansi? Nah, apa Sunat? Apakah dalam kwitansi harus menggunakan tanda tangan? Jelas. Di kwitansi harus menggunakan tanda tangan sebagai bukti sah bahwa uang telah diberikan pembeli kepada si penerima uang. Harus dibuat tanda tangan. Kemudian ada lagi yang bertanya? Apakah dalam kwitansi harus ditulis dengan huruf nominalnya, harus ditulis dengan huruf atau dengan angka? Boleh dua-duanya, nak. Boleh ditulis dengan huruf, boleh ditulis dengan angka. Paham? Paham sampai di sini? Kalau sudah paham, Umi akan memberikan tugas kelompok. Tugas kelompok. Jadi Umi bagi kelompoknya. Di sini kelompok 1. Ingat ini kelompok berapa? 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Jadi ada 4 kelompok. Jadi sebelum Umi bagikan kertas tugasnya, Umi mau menekankan dulu. Setiap kelompok harus bekerja sama mengerjakan tugasnya. Dikerjakan bersama-sama. Bisa? Bisa. Dibuat namanya, nama kelompok. Perhatikan. Sebelum mengerjakan tugas, kamu isi dulu nama kelompok. Kemudian digambar di bawah ada kwitansi kan, nak? Ada gambar kwitansi? Jadi cara pengisiannya, kamu ambil jawabannya dari bacaan di atas. Pahami dulu bacaan di atas, kemudian baru bisa diisi kwitansi. Bisa dikerjakan? Bisa. Bisa dikerjakan? Bisa. Ayo yang semangat. Bisa anak soleh mengerjakannya? Bisa. Baik, kerjakan dari sekarang. Nah, ini kan tadi kelompok 2. Jadi isinya 02 aja nomornya ya. Sesuai dengan nomor kelompok ya. Ini
uang sejumlah 17.000 untuk pembayaran satu nasi kuning dan satu es teh Senin 14 April 2025 tanda tangan 5 indikasi. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan bertugas ya. Selanjutnya kelompok 2. Ini dari kelompok yang membacakan hasil diskusi kelompok kami pada mengisi redaksi. Nomor 02 uang sejumlah 17.000 untuk pembayaran satu nasi kuning dan satu teh manis. Senin 14 April 2025 tanda tangan diskusi. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut. Dari kelompok 3 perwakilannya maju ke depan. Kami dari kelompok 3 ingin membaca hasil dari diskusi kelompok 03 ini 17.000 rupiah untuk pembayaran satu bungkus nasi kuning dan secangkir teh manis Senin 14 April 2025 tanda tangan. Ya, ini nanti kita bacanya nomor, kemudian nama, ulang. Ketiga telah diterima dari Ani uang sejumlah 17.000 rupiah untuk pembayaran nasi bungkus nasi kuning dan secangkir teh manis Senin 14 April 2025 tanda tangan untuk pembayaran. Yang menerima siapa, nak? Menerima Susi. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 mewakili. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami cara mengisi aplikasi nomor kosong telah terima dari Adi. Uang sejumlah 17 rupiah untuk membayar satu nasi kuning dan satu teh manis. Senin 14 April 2025 tanda tangan menerima Susi. Ya, bagus. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Hasil presentasi dari setiap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Sudah paham cara mengisi kwitansi? Baik. Sebelum Umi tutup pembelajaran pada pagi ini, apakah kalian sudah paham dan mengerti pengertian kwitansi? Apa itu kwitansi? Kwitansi adalah tanda bukti pembayaran yang ditandatangani oleh pihak yang menerima uang. Iya, kwitansi adalah alat bukti pembayaran yang diterima oleh pembeli, yang ditandatangani oleh penjualnya. Ya, paham ya? Nah, kemudian komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalam kwitansi? Yang pertama tadi apa? Kwitansi. Jumlah uang. Tujuan pembayaran. Ya, tempat, hari, dan tanggal transaksi. Yang terakhir ini siapa? Atau matra juga boleh diterima. Sebelum Umi akhiri pembelajaran pada hari ini, kita akan tutup dengan membaca doa selesai belajar. Ketua kelas tolong pimpin doa selesai belajar. Jika ada doa
pribadi yang dikerjakan di rumah. Jadi Umi harapkan anak-anak pekerjaan yang Umi berikan di sekolah nanti dikerjakan di rumah.